Takabbirun, orang yang takabur. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, adapun as-sarsarun dan al-la'anun kami sudah mengetahui maknanya. Apa yang dimaksudkan dengan mufayyitihun? Yang dimaksudkan dengan mufayyitihun adalah orang-orang yang takabur. Ini diantara sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kebalikan daripada akhlak yang mulia. Ya, kalau tadi di awal hadis dikatakan ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya, maka di baris hadis yang kedua ini dikatakan orang yang suka banyak bicara ke sana kemari, suka melaknat, dan orang yang takabur. Ini merupakan ya bentuk-bentuk daripada akhlak yang buruk yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis seperti yang tersebut dalam Syama'il Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Nabi SAW adalah pribadi yang bukan sakhab, ya, tidak suka berteriak-teriak, ya, mengeluarkan suara keras, bukan la'an, bukan ta'an, bukan badi, ya, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka mencaci maki, dan bukan juga orang yang tidak bisa memelihara lidahnya, alias yakni suka berkata-kata kasar. Dan kita bisa lihat di sini, ikhwan sekalian fiddin, bahwasanya kemuliaan akhlak itu yang disebutkan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, itu banyak sekali yang dihubungkan dengan cara berbicara. Ya, meskipun sebenarnya yang namanya akhlak itu suatu yang kompleks yang meliputi segala sesuatu, termasuk keyakinan seseorang, ya, ibadah seseorang, adab seseorang, baik dengan keluarganya, dengan anaknya, istrinya, dalam kehidupan sehari-hari, dengan sesama muslim maupun dengan orang-orang kafir, itu termasuk bagian akhlak. Tapi di dalam ayat maupun di dalam hadis-hadis lebih banyak dicontohkan yang berkaitan dengan lidah. Karena di sini lidah adalah merupakan wakil, ya, di mana keburukan lidah itu sudah mewakili keburukan apa yang ada di dalam diri seseorang. Sehingga wajar apabila Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma uqibba ahlu jahannam illa hasaidu al-sinatihim." Ya, orang-orang yang dicemplungkan ke dalam neraka jahanam itu semuanya tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah karena lidah. Hanya karena lidah, artinya semua perbuatan buruk yang dilakukan manusia itu tidak akan pernah bisa dipungkiri oleh lidah, sedikit atau banyak. Sehingga diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, "Ma asarra ahadun sariratan illa azharaha Allahu fi safhati wajhihi wa falatati lisanihi." Setiap seseorang itu menyembunyikan sesuatu di dalam dadanya, bagaimanapun dia menyembunyikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan lewat kerut-kerut wajahnya dan lewat cara bicaranya. Tidak akan mungkin dalam satu masa bisa disembunyikan, tapi dalam masa yang lain tidak akan bisa disembunyikan. Nah, di sini ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka banyak sekali ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang kemuliaan akhlak itu dihubungkan dengan cara berbicara. Termasuk di antaranya di dalam cara menyampaikan dakwah itu sendiri. Misalnya Syekh Shalih Al-Fauzan di sini menyebutkan satu ayat untuk menunjukkan kemuliaan akhlak, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kamu berdua kepada dia ini siapa? Fir'aun. Qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar dengan perkataan itu diharapkan dia bisa apa? Ingat. Ya. Atau dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam surat Thaha ayat 44. Nah, di sini apa kemuliaan akhlak mereka berdua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diaplikasikan dalam bentuk apa? Penyampaian dakwah dengan cara yang lemah lembut. Dan inilah asal daripada dakwah. Asal daripada dakwah dan dilaksanakan dengan lemah lembut. Adapun apabila dalam satu masa seseorang itu perlu berkata dengan kasar, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW,
kepada sebagian sahabatnya, ma sabba Allahu batnak, ya, semoga Allah tidak mengenyangkan perutmu. Qatalahumullah. Nah, ketika ada seorang yang menyuruh orang yang sudah dalam keadaan pecah kepalanya, bocor, untuk tetap juga apa? Mandi, ya, mandi wajib. Akhirnya orang itu malah mati, ya. Diadukan persoalannya kepada Nabi, Nabi mengatakan qataluh, ya, mereka telah membunuhnya, mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Ucapan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama bukanlah merupakan sumpah supaya Allah membunuh mereka, bukan. Ini ucapan yang oleh orang Arab dianggap sebagai satu peringatan saja. Ya, bukan sumpah dalam artian yang demikian. Jadi mungkin kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya jelas lain. Ya, kalau kita mudah-mudahan Allah membunuhnya, kita akan memahami betul-betul itu sumpah. Dalam bahasa Arab itu wajar yang seperti itu. Dan itu diucapkan oleh Nabi dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti yang saya katakan, sikap keras terhadap orang kafir itu wajib. Tapi itu dilaksanakan tidak dalam setiap waktu. Karena dalam banyak waktu juga kita dapatkan bagaimana Nabi SAW menyikapi orang-orang kafir dengan lemah lembut, ya, mendatangi, mengunjungi orang-orang yang sedang sakit di kalangan orang-orang kafir. Itu kalau kita padukan begitu saja, nampaknya tidak relevan. Tapi permasalahan di sini kan dilihat dari konteks perbuatan Nabi SAW itu dalam rangka apa? Ya. Apakah memang sikap keras pada waktu itu memang diperlukan atau tidak? Ya, sikap keras itu kan diperlukan untuk menunjukkan kepribadian kita sebagai seorang muslim, menunjukkan keburukan kepribadian mereka sebagai seorang musyrik. Tapi dalam rangka untuk mendakwahi mereka, bisa saja kita bersikap lemah lembut supaya mereka itu tertarik. Dan itulah asal daripada dakwah. Asal daripada dakwah adalah dengan lemah lembut. Ya, dakwah yang dilaksanakan dengan keras itu adalah apabila dalam kondisi-kondisi tertentu. Khas sekalian fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tilik kembali dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, Rasulullah bersikap keras justru kepada para sahabat yang mereka itu punya kedudukan baik di sisinya. Ya. Kita bisa lihat orang-orang yang gampang-gampangan minta izin sama Rasul pada waktu perang Tabuk itu dibiarkan saja. Tapi orang yang datang kepada Nabi dan meminta maaf, mau bertobat, ya, seperti siapa? Ka'ab bin Malik dengan dua sahabatnya itu malah justru diperlakukan demikian oleh Nabi SAW. Di sini Ibnu Taimiyah menjelaskan, ya, bahwa hajar yang dilakukan oleh Nabi, artinya mengucilkan, ya, beberapa orang sahabat tadi, itu karena memang itu dianggap bisa membawa kemaslahatan bagi dirinya. Ya, kalau orang misalnya yang baru mengenal dakwah Islamiyah, ya, melakukan kesalahan langsung dibikin kayak gitu, ya jelas nggak akan ada manfaatnya. Tapi ini sahabat, yang diperlakukan begitu dia tidak akan mental. Bahkan sampai sudah diperlakukan demikian, sampai orang kafir mau menolong dia, ya, Ka'ab bin Malik tetap bertahan untuk bersama Rasulullah SAW. Dan itu sebagai ujian keimanannya dan untuk meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian itu justru diberlakukan kepada orang-orang yang sudah memiliki, ya, apa ini, ya, tujuannya adalah, ya, ini ingin agar mereka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini sekali lagi, ya, pelihara akhlak dan budi pekerti, ya, khususnya dalam menebarkan dakwah, itu adalah satu hal yang teramat penting sekali. Ya, karena ada dasarnya tadi Rasulullah SAW itu sudah dikenal sebagai orang yang berbudi pekerti luhur. Ya, sebelum beliau menjadi Rasul dan ketika beliau menjadi Rasulullah SAW, dan betapa banyak orang yang masuk Islam di tangan beliau karena keluhuran budinya. Ya, kalau kita mau mencontohkan orang yang suka bersikap keras terhadap seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, ya, kita juga bisa menghadirkan banyak sekali riwayat di mana orang-orang itu masuk Islam, ya, melalui tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena kemuliaan budinya. Ya, kita bisa ya contohkan dalam sejarah, ya, ini, ya, ketika Umar bin Khattab mengalah, ya, ketika berdebat dengan orang kafir, orang musyrik tentang apa? Tentang benda yang menjadi milik
miliknya yang ada di tempat Yahudi. Di sini ada dua kisah, satu dari Ali, satu dari Umar. Tapi yang sahih sebenarnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kisah yang dengan Ali itu kisah yang Ali menghadirkan yakni Hasan sebagai saksi, kemudian satunya lagi orang lain, sehingga saksinya tidak diterima. Nah, tapi kalau benda yang ada di tangan Yahudi itu kisahnya sebenarnya dari Umar bin Khattab. Ya. Jadi karena benda itu ada di tangan orang Yahudi, Umar bin Khattab yakni mengakui juga, maka hakim yang ada pada waktu itu meminta Umar bin Khattab untuk menghadirkan saksi. Padahal siapa yang meragukan kejujuran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi beliau mengalah. Justru dengan itu akhirnya orang kafir tadi masuk Islam. Kemudian budinya. Jadi kerasnya Umar bin Khattab di dalam kebenaran itu tidaklah menghilangkan sifat yakni mulia di budi pekerti beliau. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang mudah sekali menangis apabila membaca ayat Al-Qur'an. Beliau memiliki hati yang lembut, ya, bukan hati yang keras dan mati. Ya, jadi kekerasan beliau itu memang ditujukan semata-mata untuk menegakkan Islam, seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya umatku yang paling halim adalah siapa? Utsman bin Affan. Umatku yang paling qawi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, umatku yang paling lembut, santun adalah Utsman bin Affan, dan umatku yang paling kuat dalam memegang kebenaran adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi tandaskan di sini pentingnya dia memelihara kebagusan akhlak, dan di sini kita melihat banyak sekali ya fenomena yang terjadi di kalangan kita itu orang-orang yang istilahnya menjauhi ya dakwah salafiyah ini karena adanya sebagian di antara mereka yang dianggap kok sudah mengaji salah akhlaknya malah demikian ya. Misalnya kita dengar dulunya orang yang taat sama orang tua tiba-tiba jadi suka membantah ya. Ya kalau kita itu dikatakan tidak bersetujuan dengan orang tua karena perbedaan pemikiran, mungkin saja dan mungkin sekali terjadi. Ya, karena pertambahan keilmuan yang kita dapatkan, karena pemahaman yang belum dipahami oleh orang tua kita. Cuma permasalahan yang sering terjadi, hal itu diimbangi ditambahi oleh kesalahan-kesalahan sikap yang dilakukan oleh kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita berdakwah kepada orang lain bisa sabar, lemah lembut, sama orang tua sendiri main bentak. Ya, ini kan keterlaluan ya. Padahal orang tua sendiri yang harus lebih dilembuti daripada orang lain. Orang lain mungkin sudah sampai tempeleng, orang tua kita belum. Ini mah sebaliknya, ya, sama orang lain sabarnya bukan main, tapi kalau ngadepi orang tua sendiri, ya, kasarnya bukan main, ya. Jadi akhirnya dakwah itu tidak diterima bukan karena apa? Bukan karena orang tua kita nggak mau memahami kita, tapi justru karena cara kita dalam menawarkan dakwah itu yang tidak sesuai dengan kemuliaan akhlak sebagai seorang muslim. Saya sering mengatakan begini, sekalian fiddin. Ya, satu contoh saja lah, ringan. Berapa banyak dakwah yang kita lakukan secara sistematis kepada orang tua kita, seperti yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kita mendakwahi orang-orang luar misalnya, kita mulai dari membacakan usul salasah, pelan-pelan, sabar, dibuka lagi pertanyaan, siapa yang mau bertanya. Seorang tua langsung datang, bu ini haram, musyrik, syirik, nggak ada lagi tempat untuk bertanya, ya, apalagi bikin majlis, ya. Berapa banyak kita bikin majlis dengan cara yang baik, atau ya kalaupun bukan majlis yang resmi dengan cara yang seperti kita lakukan terhadap orang lain dengan bertahap, dengan perlahan-lahan. Kemudian ditambahi lagi satu hal yang paling penting sekali. Makanya kalau sudah berbicara tentang masalah birrul walidain, ini salah yang amat peka sekali. Ya. Bagi saya sendiri teramat berat, ya. Berat sekali. Ya. Lah kita bayangkan bagaimana orang tua kita dahulu ya membesarkan kita, ya, menginikan kita dengan penuh kesabaran, ya. Ya, sampai kita ini bisa paham seperti sekarang. Perangkat-perangkat dasarnya itu dari mana kalau kita tidak dapatkan dari orang tua kita yang kita anggap jahiliyah itu. Ya. Dari mana kita dapatkan semua itu? Kemudian setelah kita merasa, itu pun baru merasa entah benar atau enggak. Ya, merasa kita telah mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan orang tua kita, ya, mengetahui kebenaran yang belum diketahui orang tua kita, nggak bisa kita membalas apa yang pernah dilakukan orang tua kita kepada kita, ya. Untuk bisa sekedar mengucapkan
apa itu orang tua kita perlu berjibaku. Ngajari, mengucapkan pelan-pelan. Sekarang kita menghadapi orang tua kita yang taruhlah 1-2 kata kita ucapkan dia belum paham. Bisa nggak kita bersabar sebagaimana mereka bersabar untuk menjadikan kita seperti sekarang ini? Itu satu bahan pemikiran. Dan itu sudah sering disampaikan oleh para ulama. Makanya dalam hal ini ya, maka kemuliaan akhlak ini saya tekankan yang paling utama sekali itu kepada pribadi orang-orang tua kita sendiri ya. Jadi kalau di sini saja kita sudah gagal, jangan kita harapkan kita akan berhasil di tempat yang lain ya. Yang pertama kali kita tunjukkan ya akhlak kita itu kepada keluarga kita. Sudahkah dengan akidah yang benar yang kita pahami sekarang ini kita memiliki akhlak yang benar ya, akhlak yang luhur sebagaimana dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang nomor 6, harus memiliki cita-cita yang teguh. Ya, seorang dai harus memiliki cita-cita yang teguh. Di sini Saleh Fauzan ini menyebutkan satu syair, wa man talabal aula min ghairi kaddin adaa al-umra fi talabil muha. Orang yang berusaha mencapai derajat tinggi tanpa memeras keringat, tanpa bersusah payah, itu ibarat orang yang menghabiskan umurnya untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin. Ya, jadi dakwah ini adalah sesuatu derajat martabat yang tinggi yang tak kita capai di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah disabdakan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya, apabila Allah memberikan hidayah melalui tangan kamu ya kepada seseorang, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki binatang-binatang ternak yang sebagus-bagusnya ya, daripada kamu memiliki harta dunia yang sebanyak-banyaknya. Ya, pekerjaan dakwah ada pekerjaan yang demikian mulia ya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan ya, bahwa keberkahan seseorang itu adalah apabila dia mau mengajarkan ilmunya dan mendakwahkan kepada orang lain. Arti doa yang diucapkan Nabi Isa, waj'alni mubarakan aina ma kuntu, ya Allah jadikanlah aku orang yang penuh dengan berkah dimanapun aku berada. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama adalah jadikanlah aku itu mualliman lil khairi, orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada. Karena keberkahan seseorang itu letaknya adalah apabila dia sanggup menularkan kebaikan yang ada pada dirinya kepada orang lain. Itu baru orang dikatakan ya memiliki berkah. Bukan orang yang setiap dekat sama dia jadi kaya ya. Bukan itu, tapi orang yang apabila kita dekat dengan dia, kita akan tertulari kebaikan yang ada pada dirinya. Itu orang yang penuh dengan berkah. Waj'alni mubarakan aina ma kuntu ya, sebagaimana doa yang diucapkan oleh Nabi Isa di dalam Al-Qur'an. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cita-cita yang teguh ini dibutuhkan ya di dalam dakwah ya, khususnya apabila dakwah yang kita laksanakan ini adalah dakwah yang bermata dua. Satu mata dakwah yang kita sodorkan kepada orang-orang yang belum menerima Islam sebagai konsep hidup ya secara sempurna. Satu mata lagi kita arahkan kepada mereka yang sudah menerima Islam sebagai konsep secara umum, tapi ternyata mereka itu masih mendapatkan berbagai macam kendala di dalam kehidupannya, khususnya dalam masalah ilmu ya, ini yang paling penting sekali. Jadi ada dakwah yang sifatnya adalah ditujukan kepada orang-orang umum ya. Dakwah ini adalah dakwah agar yang dinamakan dengan apa istilahnya tabligh ya. Tabligh itu disampaikan kepada orang-orang yang belum sampai kepadanya pemahaman yang benar ya. Kemudian yang kedua adalah dakwah yang berbentuk irsyad. Irsyad itu adalah berbentuk bimbingan ya kepada orang-orang yang sudah berada dalam lingkungan ya. Mereka yang sudah mengakui kebenaran, sudah berada dalam lingkungan yang benar, cuma tinggal pengembangan ilmu dan pengembangan pengamalan. Nah, dua sisi dakwah ini harus kita laksanakan. Bahkan semakin banyak kita mendapatkan tantangan dakwah, itu kita semakin menyebarkan dakwah itu ke segala penjuru. Kita contoh Rasulullah SAW ya. Begitu beliau itu mendapatkan kesulitan di Mekah, justru itu ya menyebabkan beliau itu mampu mengembangkan sayap dakwahnya sampai ke
segala tempat, ke Taif, sampai akhirnya ke Madinah. Dan ternyata keberhasilan beliau dapatkan di mana? Di kota Madinah. Kalau di tengah keluarga kita mendapatkan kesulitan, ya oper tetangga kita. Di sini mendapatkan kesulitan, tempat lain. Ya, jadi kesulitan yang kita dapatkan dalam satu lahan dakwah itu justru mendorong kita untuk mengembangkan dakwah, bukan justru mengunci diri. Ya, jadi orang yang akhirnya pesimis dalam dakwah. Tidak demikian. Saya sering menganjurkan itu, banyak sekali ladang-ladang dakwah kita yang belum tergarap, terminal segala macam itu, ya. Ya, itu ladang dakwah semua itu, ya. Iya kan? Ya kalau nyarinya di masjid saja, orang yang sudah sholat, ngajak orang yang sudah sholat kan enggak perlu lagi. Ya, yang perlu diajak memperbaiki sholatnya, kan begitu. Ya orang-orang di luar itu, kenapa sekarang kita menganggap remeh dakwah mengajak orang sholat? Coba saya katakan, ya. Kenapa kita itu menganggap remeh? Dakwah mengajak orang itu pindah dari bioskop ke masjid, ya. Menganggap remeh misalnya dakwah, yakni mengajak orang yang suka pergi ke dukun itu untuk meninggal. Itu kan dakwah, lahan dakwah yang luas sekali. Ya, dan alhamdulillah kalau dakwah ini kita laksanakan, itu punya nilai kebahagiaan yang tinggi sekali, yang dalam sekali yang kita rasakan, ya. Ya, bisa dirasakan oleh orang yang pernah melaksanakannya, ya. Saya pernah berdakwah ke satu pulau di Sumatera itu yang nggak ada ininya. Tapi emang sayang sekali sampai sekarang itu belum ada yang melanjutkan secara terus-menerus. Tapi ada kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Saya masuk baru saya tahu, ya, di satu pulau tersendiri. Tapi di situ listrik sudah masuk. Jadi entah mereka pakai tenaga apa saya nggak tahu. Musik masuk. Itu yang namanya parabola itu mungkin setiap 2 rumah sudah ada parabola, 2 rumah parabola. Demikian sudah kemaksiatan itu merajalela di situ. Wah, ini tempat kayak gini nih yang perlu dimasuki. Pada waktu itu saya untuk jalan ke situ saja, ya itu ya perlu waktu berjam-jam sampai naik mobil nggak bisa jalan lagi. Karena jalannya, kemudian setelah itu nyebrangnya udah jelas nggak mungkin lagi. Mobil kami tinggal nyebrangnya kebetulan lewat selat jadi nggak begitu jauh, pakai sampan. Sampai ke situ, ya yang kami perkirakan pada waktu itu nggak akan dapat sama sekali. Ya nggak akan dapat sambutan sama sekali lihat orang yang sudah kayak begitu. Tapi rupanya di situ kita salahnya. Gitu. Di tempat-tempat yang seperti itu, di mana yang namanya sentuhan rohani itu masih kurang segala macam, justru kita harus cepat masuk. Ya, di kalangan menengah ke atas, di kalangan orang-orang ahli maksiat, di mana mereka memang belum mendapatkan sentuhan sama sekali. Ya, kalau kita masuk yang pertama kali, itu justru dakwah lebih mudah diterima ketimbang kita masuk ke daerah yang sudah ada istilahnya kiainya. Ya. Nah, nanti bukan dakwai orangnya malah dakwai kiainya. Biasanya kejadian demikian kan. Pada saya datang ke situ, alhamdulillah saya masuk ke masjid, saya datangnya langsung rumah kepala desanya. Saya ajak ngobrol, kepala desanya itu mendapat sambutan baik. Iya bagus sekali, emang yang namanya kayak gini nih setahun sekali juga belum tentu ada ini. Ya, alhamdulillah kan. Akhirnya yang saya kagum pada waktu itu, diambil sama dia masjid yang paling besar di situ. Ya kamu di sini, nanti sholat di sini. Selesai sholat isya, kita mulai pengajian. Belum mana pengikutnya, tenang saja. Selesai sholat isya, langsung diinikan mic. Rupanya mic itu ada yang dibikin bersambung sampai satu pulau. Jadi colong semua yang nyalakan TV, dimatikan semuanya. Matikan semua TV. Ya, itu masjid penuh pada waktu sampai keluar-keluar. Orang datang itu. Dan alhamdulillah gitu ya, dari orang-orang yang ada di pulau itu, mereka mau melanjutkan ngaji keluar. Sebagian di antaranya. Dengan saya memang sampai sekarang itu nggak ada yang lanjutkan untuk tetap ke dalam. Memang tempat itu agak sulit. Tapi sebagian di antara mereka itu ada yang keluar daerah pulau itu, namanya daerah Air Bangis. Di situ mereka ikut ngaji. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan daerahnya kayak begitu itu perlu dijajaki. Memang butuhkan kesabaran, ya, kesabaran yang lebih, ya. Dan mungkin di sana, ya ini kita harus lebih banyak mengorbankan, ya ini uang, harta dan lain sebagainya. Di situ memang justru terasa kenikmatan dakwah itu di situ. Jadi ini yang saya inikan, ya tidak usah sampai sejauh itu, ya. Ya di lingkungan kita juga kan masih banyak, ya orang-orang yang masih perlu didakwahi, ya. Ya. Di situ akan ditunjukkan apakah kita itu ikhlas dalam berdakwah atau tidak. Kita mau dakwahnya mau nyari status atau mau mengajak orang kepada kebenaran. Ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor keikhlasan. Ya, sebutkan di sini di bagian akhir. Ya, sengaja.
Ya. Nah, permasalahannya ini akan dijadikan sebagai penutup ya. Jadi di sini saya cukup menukil apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam Jama'atun Wahidah la Jama'at juga ada, dalam Hayatul Albani juga ada, dalam fatwa-fatwa beliau dalam beberapa kaset. Ini sering disampaikan, tapi fatwa ini amat penting sekali untuk selalu diulang-ulang. Sehubungan dengan masalah keikhlasan. Keikhlasan itu satu hal yang perlu dijaga sekali, ya. Mungkin ketika dahulu kita pertama kali menerima dakwah salafiyah, kita menerimanya mungkin dengan keadaan yang lapang, dada, senang, ya, dengan tulus. Tapi mungkin setelah beberapa lama kita berkecimpung dalam dakwah salafiyah, mungkin jiwa kita sudah dikotori oleh berbagai hal-hal yang lain. Apakah faktor keikhlasan itu masih ada dalam dada kita? Itu perlu dipertanyakan. Syekh Albani pernah menyatakan, ya, masih banyak ya orang yang masih berada dalam kelompok-kelompok itu, yang dimaksud di sini adalah kelompok-kelompok bid'ah, Ikhwan Muslimin dan lain-lain, karena ini sehubungan dengan pertanyaan ya tentang masalah orang-orang yang masih berada dalam kelompok-kelompok yakni bid'ah, yang mereka itu lebih baik dari sebagian orang yang bersama kita. Kenapa? Karena mereka itu memiliki keikhlasan, tapi mereka belum menemukan jalannya. Mereka sedang mencari tapi belum menemukan jalannya. Mereka itu lebih baik dari sebagian orang di antara kita, karena mereka itu sama dengan kita, ya, tapi tidak mengiringi kita dalam keikhlasan. Ini dinyatakan oleh Syekh Albani ya dalam beberapa, ya ini dia ya. Saya mendapatkan dalam beberapa tempat ya beliau mengatakan yang semacam ini. Dan saat ini sampaikan kepada tulabul ilm pada waktu itu ya. Dan ini satu hal yang amat penting sekali. Dan ini bukan berarti kita menganggap baik orang-orang yang berada dalam kelompok-kelompok bid'ah ya. Tapi justru kita menengok kepada diri kita sendiri gitu. Ya, bisa jadi jasad kita itu salafi ya, tapi roh kita itu sudah kemana-mana. Permasalahannya orang yang melaksanakan bid'ah ya, tidak selamanya dia itu sesat selama dia itu memang tidak menganggap yakni mensahkan perbuatan bid'ah. Ini bisa jadi karena memang dia belum tahu perbuatan itu bid'ah. Tapi orang yang tidak ikhlas dalam beramal pasti amarnya tertolak. Itu tidak. Ya. Jadi faktor keikhlasan itu lebih tinggi nilainya daripada faktor ittiba. Ya, ittiba itu satu keharusan, tapi orang yang tidak ittiba karena memang tidak tahu ilmunya, itu bisa termaafkan. Tapi orang yang tidak ikhlas dalam ibadah itu tidak ada maaf baginya. Ya, tidak akan diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu hal yang jarang kita pikirkan gitu. Ya. Di ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian di antara beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dan di sini mungkin saya cukupkan di sini saja. Karena kemudian ini kondisi saya juga agak kurang ini, kesehatan kurang, dan waktu sisanya mungkin kita ini kan untuk tanya jawab. Atau ada yang lain? Ya, berapa lama? Sampai asar ya. Jadi untuk selanjutnya diinikan saja untuk tanya jawab. Mungkin ada di antara ikhwan yang bertanya. Jadi yang pertama, apabila kita, ini pertanyaannya ya, bagaimana misalnya apabila kita sudah menasihati orang tua tentang gambar-gambar dan patung-patung dalam rumah, tapi belum bisa. Tapi alhamdulillah tidak. Ini gimana maksudnya? Ya. Tapi belum bisa, tapi alhamdulillah tidak. Saya belum ngerti ini maksudnya. Tapi coba saya. Apabila kita sudah menasihati orang tua tentang gambar-gambar dan patung-patung dalam rumah, tapi belum bisa. Pokoknya di sini kita tidak boleh melepas gambar-gambar. Aduh, susah ini. Bagaimana dengan sholat kita yang kita lakukan sehubungan dengan bahwa malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalam ada gambar-gambarnya. Ini mungkin yang dimaksud apa ini? Yang bertanya akhwat ini. Gitu. Ya, kalau ikhwan kan memang sholat ini di masjid ya.
Jadi sholat itu hanya sholat sunnah, dan sholat sunnah di rumah itu pun tidak wajib. Ya, jadi kalau emang karena faktor itu kita takut sholat kita nggak terima, ya baik sholat di masjid. Habis perkara kalau emang sholat di masjid. Tapi kalau emang akhwat emang sholatnya itu dianjurkan, yakni di rumah, ini baru menjadi permasalahan. Jadi untuk masalah gambar ya, masalah gambar ya sebenarnya ini masalah emang vital karena kaitan juga ada hubungannya dengan masalah diterima atau tidaknya salat. Tapi yang jelas dakwah yang kita inikan kepada orang tua itu hendaknya dimulai dari hal-hal yang paling lebih penting daripada lebih pokok dari masalah ini. Itu masalah tauhid. Semua dengan masalah gambar ini emang ini problema. Saya juga kalau keadaan yang seperti ini saya nggak bisa memberikan jawaban dengan pasti. Nanti kalau saya suruh akhwat ini sholat di luar saja, nanti saya juga ditanya dalilnya, saya nggak tahu. Ya. Kalau suruh sholat di rumah, bagaimana kondisinya? Malaikat rahmat nggak masuk. Memang satu hal yang susah juga ini kayak begini. Saya maunya sekarang dituntaskan yang awal ini saja dulu, karena permasalahan di sini orang tua yang belum bisa menerima masalah gambar-gambar dan patung-patung. Ini coba